Jumpa kembali di Vimela Trip. Kali ini Vimela berkesempatan untuk menikmati liburan ke Hong Kong. Pastinya seru banget jalan-jalan menikmati kota wisata dan kulinernya. Yuk simak perjalanan Vimela dalam Vimela Trip. Perjalanan pertama di Hong Kong, kita mengunjungi area yang terkenal dengan patung Guanyin, yaitu Shushan. Patung setinggi 76 meter ini sungguh mengagumkan, menyediakan tempat bagi para pengunjung untuk menikmati ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Lokasi ini memiliki suasana hijau yang asri dengan gaya bangunan dinasti Tang. Selama di sini, kita bisa menikmati ketenangan dengan menjelajah patung-patung suci, menikmati keindahan tempat perlindungan spiritual di jantung Hong Kong. Next, kita akan mengunjungi distrik utara Hong Kong, Sha Tau Tok. Ditetapkan sebagai bagian wilayah tertutup perbatasan pada tahun 1951 dan hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki izin wilayah tertutup. Biasanya, orang yang bukan penduduk yang mengunjungi kota perbatasan ini wajib memiliki jaminan dari penduduk setempat. Saat ini, Sha Tau Tok terbuka untuk pengunjung dengan operator tur lokal dan telah menjadi pilihan tepat untuk one day trip. Setelah asik jalan-jalan ke area yang hijau-hijau, kita akan bersantai di Desa Hakka di Lai Chi Wu. Wilayah bersejarah ini diapit oleh hutan bakau dan hutan kayu feng shui yang rimbun di dekat pesisir laut timur New Territories. Desa ini memiliki tembok dengan lebih dari 200 rumah di lereng bukit yang indah. Faktanya, rumah ini secara beruntun disusun berjajar saat dibangun lebih dari 300 tahun yang lalu, menjadikan pemukiman tertua, terbesar, dan terawat di Hong Kong. Desa ini juga memenangkan penghargaan bergengsi UNESCO 2020 Special Recognition for Sustainable Development karena mempromosikan pelestarian warisan budaya. Wah, keren banget ya Sahabat Vimela. Masih seru-seruan di Hong Kong? Kali ini kita akan berkunjung ke wilayah ikonik yang unik, Peng Chau. Pernah menjadi lokasi syuting film Thailand populer, Peng Chau memiliki pesona yang indah dan menawan, dengan pemandangan pabrik tua, pantai, dan kuil, hingga street art. Pastinya wajib banget kamu abadikan buat sosial media kamu. Selanjutnya, kita akan mengunjungi lokasi yang juga menyediakan ketenangan bagi pengunjung. The Hideout membawa kita dari hiruk-pikuk kota ke Mui Wu yang tenang dan damai. Di pantai timur Pulau Lantau ini, kita dapat melangkah ke oasis terpencil yang dikelilingi oleh tanaman hijau yang rimbun. Tempat ini menawarkan ruang yang tenang dan nyaman untuk mengisi ulang energi kita. Berjarak 35 menit menyeberang menggunakan kapal dari pusat kota Hong Kong, Pulau Cheng Chau wajib masuk ke dalam daftar destinasi kamu nih. Banyak banget aktivitas outdoor yang bisa kamu nikmati di sini, seperti Cheng Chau Observation Deck. Salah satu titik tertinggi di pulau ini yang juga terhubung dengan Coral Beach yang indah dan terpencil. Tempat ini menawarkan pemandangan laut dan desa yang menakjubkan. Selama hiking, kamu bisa menikmati alam dan perbukitan, juga rumah warga yang asri banget. Selain itu, ada juga Cheng Chau Cinema Multicultural Park yang wajib kamu kunjungi. Ini merupakan situs bioskop asli Cheng Chau yang terdaftar sebagai bangunan bersejarah kelas 3. Dibuka pada tahun 1931, bioskop ini pernah menjadi tempat berkumpulnya penduduk dan pengunjung pulau hingga akhirnya ditutup pada tahun 1997. Setelah restorasi, akhirnya bioskop Cheng Chau yang bersejarah dibuka kembali untuk umum. Setelah seru jalan-jalan, saatnya kita menikmati kuliner khas Cheng Chau. Ada toko roti yang sudah berusia 40 tahun yang lekat dengan bakpao hokinya. Sang pemilik kini merupakan generasi kedua. Ada sejarah kenapa namanya bakpao hoki. Jadi, akibat wabah menyerang Cheng Chau selama dinasti Qing, bakpao dibuat sebagai persembahan demi menenangkan dewa dan roh yang marah. Hal ini pun berhasil dan akhirnya tradisi persembahan bakpao hoki penolak bala pun berlanjut hingga sekarang. Wah, seru ya cerita di balik bakpao hoki ini. Wisata outdoor rasanya kurang seru ya kalau kita tidak menikmati desa nelayan. Di Hong Kong juga ada nih, namanya Aberdeen Fishing Heritage. Desa apung ini berada tak jauh dari pusat kota. Pastinya wilayah ini juga memiliki nilai sejarah. Aktif sejak abad ke-18, tempat ini menjadi pusat perikanan di Hong Kong yang menggunakan metode tradisional. Wisata selanjutnya kita mampir yuk ke Sham Shui Po. Wilayah ini memiliki ragam pilihan wisata yang bisa kamu kunjungi, mulai dari belanja elektronik, kuliner, hingga mainan. Terdapat pula dua kuil dari bangunan bersejarah Grade 2, yaitu San Tai Se dan Park Tai Temple. Bangunan ini sudah ada sejak tahun 1898 oleh imigran Hakka untuk menghormati dewa pelindung mereka.
Setelah jalan-jalan, paling enak dibantu kuliner khas Samchuipo, yaitu Kongbu Tofu. Berdiri sejak tahun 1960, toko jadul ini menjual ragam produk kedelai yang populer. Puding tahu ini sangat khas dan lembut seperti sutra dengan cita rasa kedelai yang kaya. Agenda terakhir selama di Hong Kong, yuk kita merapat menikmati kuliner lainnya. Cocktail bar ini mengangkat dunia koktail Hong Kong dengan memadukan inovasi inovatif dan penemuan budaya, sekaligus menghormati warisan dan tradisi kota ini. Koktail di Kingsman menawarkan perpaduan keakraban dan keaslian dengan sentuhan segar kuliner kanton dengan kejutan dan kreativitas. Gimana sahabat Femela? Seru ya liburan kali ini? Semoga menginspirasi kalian yang mau liburan ke Hong Kong. Oke, segitu dulu Femela Trip kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next Femela Trip. Bye!